Shalom, nama saya Irmayani Berginting. Saya mengajar di UPT SDN 060925 Medan Amplas. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Kristen Batch 1 di LPTK IAKN Tarutung dengan nomor peserta 10208893190001 dengan NIM 25060101206. Berikut ini video pembelajaran saya. Terima kasih. Shalom anak ibu. Supaya bisa bersama-sama dengan kita di pembelajaran berikutnya. Ya anak ibu, kita mau nyanyi dan berdoa dulu. Dipimpin oleh siapa yang mau? Oke, Dion, silakan ke depan. Silakan duduk anak ibu. Sekarang kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Oke? Sebelum kita masuk belajar, ibu mau sapa sekali lagi, semangatnya mana? Apa kabar anak ibu? Sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, oke. Sekarang kita masuk di dalam pembelajaran 1 tentang Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sama istimewa. Ayo, siapa di sini laki-laki? Boleh tunjuk tangannya? Iya. Siapa di sini perempuan? Iya. Oke. Jadi anak ibu, kita semua di sini istimewa. Oke, apa sih tujuan pembelajaran kita belajar mengenai Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama istimewa? Yang pertama, tujuannya nanti kita belajar ini adalah kalian dapat menceritakan kisah penciptaan. Ya, kisah penciptaan manusia dalam Kejadian 1. Oke. Yang kedua, kalian nanti sebagai peserta didik bisa membuktikan apa yang menjadi bukti bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama Iya, sama istimewa. Yang ketiga adalah peserta didik menunjukkan sikap menghargai diri sendiri dan orang lain sebagai ciptaan Allah yang Oke? Nah, ini dia gambar perempuan dan laki-laki. Kalau ini kalian nampaknya hanya gambar ya anak ibu ya. Dari gambar ini
Menurut kalian, di mana laki-laki dan perempuan? Beda. Bu, dari bentuk tubuhnya beda. Iya kan? Iya, dari bentuk tubuhnya beda. Tapi di sini kita mau belajar bahwa laki-laki dan perempuan itu di matanya Tuhan, di mata Tuhan itu sama-sama istimewa. Siapa tadi laki-laki di sini? Coba tunjuk tangan. Boleh ke depan satu orang laki-laki? Oh, oke, ayo satu orang laki-laki boleh ke depan. Iya, hebat ya. Perempuan, ayo perempuan boleh ke depan. Iya, anak ibu, pintar ya. Oke, coba kalian perhatikan teman kalian. Ini teman kalian laki-laki dan perempuan. Coba kalian perhatikan. Sama? Kalau di mata manusia laki-laki dan perempuan itu beda, Bu. Kekuatannya beda, Bu. Lebih kuat laki-laki dari perempuan, ya kan? Iya, Bu. Iya. Lebih kuat, Bu, laki-laki daripada perempuan. Terus apa? Badannya, Bu. Gimana badannya? Iya, lebih besar, Bu, laki-laki daripada perempuan. Ini secara apa? Fisik, betul. Ini secara fisik. Namun di mata Tuhan itu laki-laki dan perempuan sama istimewa dari apanya? Dari sifatnya, dari sikapnya, dari hak-haknya, kewajibannya, itu sama di mata kita. Apa buktinya, Bu? Nanti kita pelajari dalam pelajaran satu. Boleh kembali ke tempat duduknya saya. Oke? Nah, bisa dibacakan satu orang ayat firman Tuhan ini dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Nanti kita bisa tahu. Tahu apa, Bu? Tahu nanti siapa yang ciptakan manusia. Tahu apa lagi? Tahu nanti apa buktinya manusia itu diciptakan istimewa. Ya kan? Tahu? Coba, boleh satu orang bacakan? Oke, ayo Ramisya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang berada di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dengan apa yang dibacakan temannya? Dengan kita bisa lihat di sini, ya kan? Nah, jadi dari ayat Alkitab ini tadi, anak ibu, dari ayat Alkitab ini tadi, bisa nggak kalian jawab ini? Bisa nggak? Coba ibu tanya, siapakah yang menciptakan manusia? Siapa saya? Allah, Bu. Iya, Allah yang menciptakan manusia. Bisa kita lihat dari kejadian ini tadi, ya kan? Kedua, mengapa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan? Ada yang tahu? Yo, Karmel. Supaya ada temannya, kata Karmel. Ada lagi? Bu, Apa? Joko? supaya ada yang menjaga dan membawa ciptaan Allah yang lainnya. Iya, supaya ada yang merawat dan menjaga ciptaan Allah yang lainnya. Dua-duanya jawabannya benar ya anak ibu. Ya, kasih dulu tepuk tangan buat temannya. Oke. Nah, nomor 3. Pertanyaan ketiga. Apakah bukti Allah menciptakan manusia itu sama istimewa? Apa buktinya? Dari yang kalian baca ini tadi, udah tahu belum kalian? Apa buktinya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab anak ibu? Iya. Apa saya? Diciptakan sempurna. Iya, diciptakan sempurna katanya. Berarti bukti Allah menciptakan, bukti Allah
Iya, itu jawaban dari Leo. Ada lagi? Iya, nggak ada lagi ya. Di sini kita bisa lihat. Ayo, coba sebelum ibu menjelaskan, ibu mau dari sini kalian mendiskusikannya. Coba diskusikan. Dari ayat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu tadi, coba kalian diskusikan dulu sebelum ibu menjelaskan. Bisa nggak kalian berdiskusi mencari tahu apa bukti Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa? Coba buat kelompoknya ya anak ibu ya. Boleh buat kelompoknya. Baris pertama itu kelompok 1. Oke, baris yang kedua itu kelompok 2. Baris yang ketiga itu kelompok 3. Dan baris yang keempat itu kelompok 4. Boleh keluarkan kertasnya, pulpennya, satu lembar satu kelompok. Bisa kalian diskusikan apa bukti Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu sama istimewa. Dari Kejadian 1 ayat 26 sampai ke 28. Boleh satu. Nanti ke depan mewakili kelompok masing-masing membacakan yang namanya hasil kerja diskusi. Ibu kasih waktu 10 menit. Ayo, ibu kasih waktu 10 menit. Bukti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Hasil diskusinya boleh dibacakan ke depan. Satu orang saja mewakili dari satu kelompok. Shalom teman-teman. Kami dari kelompok 1. Jadi Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa. Maka Allah menciptakan manusia ini menurut gambar Allah diciptakan dan perempuan tidak akan Oke, itu hasil dari kelompok 1. Katanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ya. Iya, itu hasil dari kelompok 1. Ayo kelompok 2, boleh ke depan. Oke, katanya memberkati dan memberi pekerjaan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Itu buktinya kalau manusia itu sama istimewa di mata Allah ya. Ya, oke. Kelompok 3. Kelompok 3 boleh ke depan. Halo teman-teman. Saya mewakili dari kelompok 3. Saya akan memberi memberitahukan dari kelompok yang hasil diskusi kami. Bukti Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan serupa Allah, berkuasa atas di laut dan segala gunung di udara dan atas binatang yang berayap di bumi dan di bumi tanggung jawab dan semua. Iya, katanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, baru itu diciptakan juga dia memiliki tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan. Oke ya, kelompok 4. Kami dari kelompok 4. Kami akan mendiskusi hasil diskusi kami. Gambarkan rupa dengan Allah, berkuasa atas ikan di laut dan mengenai udara. Sekali Tuhan. Oke, katanya diciptakan
diciptakan Allah segambar dan serupa, diciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan ciptaan Tuhan yang paling sempurna katanya. Ya, itu dari kelompok 4. Nah, jadi kesimpulannya anak ibu dari diskusi kalian ini tadi, buktinya katanya yang pertama, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian itu Allah itu memberikan berkat yang sama katanya tadi. Kemudian itu Allah memberi tugas yang sama, berkatnya sama, tugasnya yang sama. Itu tadi kan hasil diskusi kalian? Iya atau tidak? Iya. Oke. Nah, kayaknya kok lemas? Gak semangat? Ya, biar semangat kita mau ice breaking-nya. Bisa berdiri? Kita mulai dulu. Tahu nggak? Pada waktu penciptaan, selain menciptakan Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada nggak yang ingat apa yang diciptakan Tuhan pada hari yang pertama? Apa ayo? Terang. Oke. Siapa yang tahu hari kedua? Cakrawala. Hari ketiga? Siapa yang tahu hari ketiga? Iya, lautan, daratan, dan tumbuhan berbiji. Hari yang keempat apa? Iya, matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima? Hewan di laut dan burung-burung di udara. Yang keenam? Iya, hebat semuanya. Kan tepuk tangan dulu. Masih ingat ya pelajaran kelas 1, kelas 2. Bentar akan ibu ya. Nah, kita sudah tahu tadi apa yang diciptakan Allah dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir. Yang terakhir yang diciptakan Allah adalah manusia. Manusia itu sangat berharga di mata Allah. Makanya Allah menciptakan manusia di hari yang terakhir. Ya kan, hari ke-6 kan? Iya, Allah menciptakan manusia itu pada hari yang terakhir. Kenapa? Supaya manusia itu bisa makan, ada tempat tinggalnya, bisa dia makan, bisa dia ngapain? Melihat. Coba kalau dia diciptakan hari pertama, terang aja belum ada, gelap gulita, bisa manusia hidup?
buktinya Bu kalau manusia itu istimewa? Yang selanjutnya buktinya kita lihat di sini. Manusia dibuat menurut gambar dan rupanya Tuhan. Manusia dibuat menurut gambar dan rupanya Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan berarti Tuhan kayak kita dong? Enggak. Apanya yang segambar dan serupa dengan Tuhan? Sifatnya. Iya. Sifatnya yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Sifat Tuhan itu apa? Baik hati, penyayang orangnya, tulus hatinya, mau menolong, tidak sombong. Itu yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah. Allah menginginkan manusia itu memiliki sifat yang sama dengan dia. Penyayang, pengasih, apalagi penolong, pemurah, pemaaf. Ya, itu semuanya. Yang kedua, apa buktinya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa? Yaitu Allah memberikan tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mengurus ciptaan Allah yang lainnya. Tugasnya diberikan yang sama. Gak ada Tuhan bilang, hei laki-laki kerjaanmu tidur ya, biar perempuan yang kerja. Gak ada dibilang Tuhan seperti itu. Yang dibilang Tuhan itu apa? Tugasmu, tanggung jawabmu sama. Apa? Menjaga dan merawat ciptaan Tuhan seperti Kejadian 1 ayat 27 kan. Tanggung jawabnya sama. Yang ketiga, buktinya adalah Allah memberi berkat kepada laki-laki dan perempuan. Mereka diberkati untuk beranak cucu dan memenuhi dan juga menaklukkan bumi. Nah, Tuhan Allah memberi berkat yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Sama diberikan berkatnya. Makanya dibilang laki-laki sama perempuan itu sama istimewanya. Nggak ada yang lebih tinggi derajatnya, nggak ada yang lebih rendah derajatnya, nggak ada. Diberikan berkatnya juga sama. Gak ada Tuhan bilang, laki-laki berkatmu lebih besar ya daripada perempuan. Enggak. Yang dibilang Tuhan apa? Sama berkat yang diberikan Tuhan buat laki-laki dan perempuan. Oke? Di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan itu juga memiliki derajat dan martabat yang sama. Apa sih itu derajat artinya, Bu? Gak tahu kami ya kan? Derajat artinya kedudukan sebagai ciptaan Allah. Sama pentingnya seperti yang Ibu bilang tadi di awal tadi ya. Selanjutnya martabat itu apa, Bu? Hak seorang untuk diakui dan dihormati. Sama haknya antara laki-laki dan perempuan. Nggak ada bedanya di mata Tuhan. Ya, sama. Contohnya, seorang perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas atau bahkan menjadi pemimpin di satu negara. Siapa contohnya? Iya, Ibu Megawati sebagai salah satu contoh bahwa perempuan itu punya hak yang sama. Ya, oke? Nah, dapat kita simpulkan ya anak ibu, dari ketiga bukti yang sebelumnya tadi kita sudah lihat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama istimewa, sama berharga. Allah itu tidak pernah membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Kedudukannya itu sama tinggi. Sama tinggi buat Tuhan. Ya, antara laki-laki dan
Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama di mata Tuhan. Paham? Oke, kalau anak ibu paham, ibu mau kasih tugas untuk anak-anak ibu. Ya, tugasnya ibu bagi per orang supaya dikerjakan. Di sini dikerjakan ya. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, waktunya sudah habis. Boleh dikumpulkan ke depan. Satu kelompok, satu orang yang antar ibu. Oke. Jadi kesimpulannya anak ibu, kita sebagai manusia, laki-laki dan perempuan itu sama istimewa di mata Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang menganggap orang lain lebih rendah daripada dia. Karena Tuhan tidak suka. Karena Tuhan saja sudah mengatakan bahwa manusia itu sama-sama istimewa di hadapan. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Jadi kita harus saling menghargai. Harus apa? Harus apa, anak ibu? Iya, harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Semoga di waktu-waktu yang akan datang kita bisa bertemu kembali di pelajaran yang berikut. Semuanya juga kita dalam keadaan sehat. Oke, boleh satu orang yang memimpin kita doa pulang. Sampai di sini materi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.